Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fatna Aldira Putra, NIM 2002010027, Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen CPU. Yang pertama ada casing CPU. Casing CPU biasanya terbuat dari plastik dan beberapa juga terbuat dari besi atau stainless. Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat dalam CPU. Tentunya untuk melindungi dari debu, panas, air, dan hal-hal yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Selain itu, casing juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan dan memasangkan berbagai komponen seperti motherboard, power supply, hard disk, dan masih banyak yang lainnya. Kedua, motherboard. Motherboard ini merupakan sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan berbagai komputer lainnya dipasang dan bisa terhubung dengan satu sama lain. Adapun komponen-komponen yang menjadi bagian inti dalam motherboard ini adalah prosesor, sound card, video card, hard disk, dan lain sebagainya. Motherboard juga berfungsi sebagai media penghubung untuk setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen komputer lainnya. Selain itu, setiap motherboard memiliki acuan spek yang berbeda-beda. Misalnya, spek prosesor seperti apa yang dapat tertanam dan didukung motherboard itu sendiri, dan seberapa besar kapasitas maksimal RAM yang didukung oleh motherboard tersebut. Ketiga, prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen inti yang terdapat dalam CPU komputer. Sebab, jika tidak ada prosesor, kemungkinan besar perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Oleh sebab itu, banyak yang menyebutkan bahwa prosesor adalah otak dari komputer. Semua proses maupun perintah akan dikerjakan pada prosesor meskipun masih dengan bantuan-bantuan komponen-komponen yang lainnya. Maka demikian, semakin tinggi kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat pula komputer dalam memproses berbagai macam data. Keempat, RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian unit CPU. RAM juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. Pasalnya, komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat menampung data sementara yang telah diproses prosesor sebelum dilanjutkan pada komponen-komponen lain. RAM juga dapat diganti dengan ukuran kapasitas yang lebih besar ataupun kecil. Namun hal ini juga harus menurut maksimal RAM yang terdukung oleh motherboard tersebut. Sebesar apapun kapasitas memori RAM Anda, tapi jika hal itu tidak didukung oleh motherboard, maka bisa dipastikan hal tersebut tidak dapat terbaca oleh satu komputer tersebut. Kelima, ada hard disk. Layaknya seperti sebuah SD card dalam smartphone, hard disk juga berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan juga menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan bit. Dan semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat Anda simpan. Keenam, ada CD atau DVD-ROM, atau juga disebut dengan optical disk drive. Ini adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Selain itu, juga dapat digunakan untuk memburning atau mengopi CD dengan menggunakan berbagai software seperti Nero, Infrarecorder, dan sebagainya. Selepas dari itu, adapun format yang termasuk dalam CD atau DVD-ROM adalah CD-ROM drive, CD-RW drive, DVD-ROM drive, dan DVD-RW drive. 7. VGA card atau Video Graphic Adapter. VGA atau Video Graphic Adapter merupakan salah satu komponen yang dirasa sangat penting untuk sebuah perangkat komputer. Sebab komponen yang satu ini berfungsi sebagai pengelola data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Tanpa VGA, maka layar komputer bisa dipastikan tidak menampilkan apa-apa alias blank. Selain itu,
VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada monitor komputer. 8. Ada sound card. Piranti yang satu ini lebih berfungsi sebagai pengelola audio untuk perangkat komputer. Sound card juga berfungsi sebagai prosesor audio, yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu dan menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer Anda. Sound card serta memiliki fungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Tanpa perangkat ini, maka bisa dipastikan komputer Anda tidak akan bersuara. 9. Ada power supply. Power supply merupakan bagian dari sistem komputer dan unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya atau sumber arus listrik pada setiap komponen-komponen tersebut. Selain itu, power supply juga berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.